Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, saat ini kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Pada hakikatnya sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sangat dianjurkan baik secara berjamaah maupun secara munfarid atau sendiri. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji karya Syekh Dib Al-Bugha, ada dua cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Pertama dengan berjamaah, kemudian yang kedua dengan infirad atau sendiri. Melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di rumah itu tata cara secara umum sama seperti ketika kita sholat di masjid atau di lapangan, yaitu 2 rakaat. Rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Prakteknya kita niat terlebih dahulu usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala atau adaan makmuman lillahi ta'ala. Bagi yang tidak hafal, dia cukup menyengaja dalam hati kalau akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca doa iftitah. Kalau yang tidak hafal ya tidak membaca. Kemudian disusul dengan takbir sebanyak 7 kali. Tiap-tiap takbir setelah itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dilanjut membaca suratul Fatihah. Kemudian baca surat atau ayat dari Al-Quranul Karim. Kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, lalu berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Di sini kita membaca takbir sebanyak 5 kali, tiap-tiap seusai takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baca suratul Fatihah, disusul dengan surat atau ayat dari Al-Quran, kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, duduk tasyahud, lalu salam, nengok ke kanan dan menengok ke kiri. Para pemirsa yang berbahagia, disusul dengan khutbah jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, berarti tanpa khutbah dan sholatnya tetap dianggap sah. Kalau memungkinkan, menggunakan khutbah. Khutbah ini sama seperti khutbah dalam sholat Jumat, yaitu ada 2 khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Dengan rukun-rukunnya ada 5, yaitu baca hamdalah, sholawat, wasiat takwa, membaca ayat Quran, lalu yang kelima doa. Prakteknya kita baca salam, kemudian takbir di khutbah pertama sebanyak 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar 9 kali. Jika hafal, maka dilanjutkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum
wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian memberi nasihat sedikit, lalu duduk, kemudian berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Dimulai dengan takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hafal ditambah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Lalu doa untuk umat Islam, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai khutbahnya. Dengan demikian maka 5 rukun khutbah tadi, yaitu hamdalah, sholawat, wasiat bertakwa, itu merupakan rukun untuk khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran itu bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah kedua, umumnya di khutbah pertama. Dan yang terakhir, mendoakan umat Islam itu rukun di khutbah yang kedua. Jadi umumnya dibaca di khutbah kedua. Kemudian tata cara yang kedua, yaitu sholat Idul Fitri sendiri, itu caranya sama seperti tata cara sholat secara berjamaah tadi. Hanya saja yang membedakan tidak ada khutbah, dan niatnya usolli sunnatal Idul Fitri mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Selebihnya caranya sama saja. Mudah-mudahan kita semuanya pada Idul Fitri kali ini mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita menjadi berkah, amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.